Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Segenap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ucapan terima kasih saya pribadi dan tentu kita semua sampaikan pada sahibul bait, sahibul hajah yang pada malam hari ini berkenan mengundang kita semua sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah telah menciptakan malam yang gelap gulita, maka Allah juga telah menciptakan siang yang terang benderang. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi yang menghampar, Allah juga telah menciptakan langit yang menaunginya. Maka begitulah kita ini manusia, diciptakan oleh Allah lalu dijadikan berpasang-pasangan agar saling menyempurnakan antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan begitu pula salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut adalah perintah untuk menikah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Menikah itu adalah sunnah. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dari golongan saya. Pernyataan ini Nabi sampaikan berkaitan dengan suatu peristiwa. Suatu ketika ada 3 orang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu As, dan Uthman bin Maz'un. Ketiga sahabat ini menemui istri-istrinya Rasul dengan maksud untuk menanyakan seperti apa cara Nabi menjalani kehidupan kesehariannya, karena mereka ingin mencontoh dan meneladani beliau. Setelah mendapatkan informasi dari istri-istri Nabi SAW, ketiga sahabat tadi justru menganggap bahwa ibadahnya Nabi masih terhitung sedikit. Tapi mereka memaklumi dengan alasan beliau kan Nabi, tidak usah terlalu banyak ibadahnya. Tapi kita yang bukan Nabi mesti lebih banyak ibadahnya. Karena itu mereka ingin mengalahkan Rasulullah SAW. Salah seorang di antara ketiganya berkata, kalau saya ingin mengalahkan sholat malamnya Nabi, kalau Nabi masih ada tidurnya, masih ada istirahatnya, maka saya bertekad semua waktu malam saya gunakan untuk salat dan saya tidak akan pernah tidur. Sahabat yang kedua berkata, kalau saya ingin mengalahkan puasanya Nabi, kalau Nabi tidak tiap hari puasa, maka saya bertekad tiap hari saya akan puasa. Lalu sahabat yang ketiga berkata, kalau saya ingin mengalahkan Nabi dari segi pengendalian syahwatnya, kalau Nabi masih menikah berarti masih punya syahwat, maka saya bertekad saya tidak akan menikah sampai mati. Ketika Nabi mendengar perkataan ketiga sahabat itu, beliau langsung menemui ketiganya. Lalu Nabi bertanya, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza, apa kalian yang benar mengatakan begini dan begini? Qalu na'am ya Rasulullah, benar kami yang berkata begitu ya Rasulullah. Nabi kemudian meluruskan ketiga sahabat itu. Kata Nabi, amma ana asumu wa ana arqud. Kalau saya juga salat malam, tapi tidak semua waktu malam saya gunakan untuk salat. Tetap ada waktu tidur dan istirahat.
Saya juga puasa, tapi tidak tiap hari saya puasa. Tetap ada hari yang saya lewati tanpa puasa. Dan saya juga mengendalikan syahwat, tapi bukan berarti kita tidak boleh menikah. Menikahlah, karena menikah itu adalah sunnahku. Dan siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, dia bukan bagian dari golongan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan SWT, di dalam Al-Quran dan hadis, ikatan lahir batin yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan, selain dinamakan dengan az-zawaj yang diterjemahkan perkawinan, dinamakan dengan an-nikah yang diterjemahkan dengan pernikahan, juga diistilahkan dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaq artinya ikatan, ghalidha artinya kokoh dan kuat. Hanya 3 akad perjanjian di dalam Al-Quran yang diistilahkan dengan mitsaqan ghalidha. Yang pertama perjanjian antara Allah dengan para nabi. Yang kedua perjanjian antara Allah dengan Bani Israel. Dan yang ketiga akad nikah. Ini menunjukkan betapa kokoh dan kuatnya ikatan pernikahan tersebut. Sebegitu kokoh dan kuatnya, sehingga kematian salah satu di antara keduanya tidak memisahkan mereka untuk selamanya. Mereka pisah itu hanya sementara waktu saja. Insya Allah nanti di dalam surga akan kembali disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Yasin Allah berfirman, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini sibuk dalam kesenangannya. Mereka bersama dengan pasangannya duduk santai bertelekan di atas dipan-dipan yang di atasnya ada naungan. Jadi semua penghuni surga itu Bapak Ibu sekalian pasti ada pasangannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Ma fil jannati a'zab." Di dalam surga itu tidak ada yang jomblo. Tidak ada yang jomblo. Ini hadis riwayat Muslim. Di semua penghuni surga pasti punya pasangan. Beda di dunia. Kalau di dunia ada yang tidak punya pasangan, tapi di akhirat semua pasti punya pasangan. Kalau di dunia kita sudah punya pasangan hidup, soleh solihah, lalu meninggal dua-duanya masuk surga, insya Allah nanti di dalam surga dipasangkan kembali oleh Allah. Kalau ada laki-laki Pak tidak ada pasangannya di dunia sampai dia meninggal, kalau dia masuk surga akan dipasangkan dengan bidadari. Untuk setiap satu laki-laki penghuni surga, sekurang-kurangnya 70 bidadarinya. Paling sedikit 70 Pak bidadari. Kalau ada perempuan yang tidak ada pasangan hidupnya di dunia sampai dia tinggalkan dunia, kalau dia masuk surga, insya Allah akan dipasangkan dengan laki-laki yang soleh. Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, tidak ada pasangan hidupnya di dunia. Beliau masuk surga dan insya Allah di dalam surga akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Atau seorang perempuan yang solehah tapi suaminya kafir, kalau dia masuk surga insya Allah dipasangkan dengan laki-laki soleh. Asia istrinya Fir'aun, beliau perempuan mukminah, suaminya kafir, masuk surga. Di dalam surga juga akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Nah, itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dimuliakan Allah. Kalau ada laki-laki Pak punya istri lebih dari satu dan semuanya masuk surga, insya Allah di dalam surga akan dipasangkan dengan semua istrinya. Tidak usah khawatir Budi, karena tidak ada lagi cemburu-cemburu di dalam surga, beda di dunia. Yang agak susah kalau ada perempuan yang pernah menikah lebih dari satu kali, karena tidak mungkin dipasangkan dengan semua suaminya di surga. Kalau ada yang terjadi seperti itu, perempuan itu masuk surga. Semua suaminya yang pernah menikah dengannya di dunia masuk surga semua. Nanti di dalam surga dia akan menjadi istrinya yang mana ini? Ada dua riwayat. Riwayat pertama menyebutkan dia akan menjadi istri dari suaminya yang paling terakhir. Itulah sebabnya ada sahabat Nabi, Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Ketika suaminya meninggal tidak mau menikah lagi, karena dia ingin menjadi istrinya Abu Darda di dalam surga kelak. Dan beberapa sahabat sebelum wafat juga pesan baik-baik kepada istrinya. Apa pesannya? Kalau kamu benar-benar mencintai saya, ingin sama-sama dengan saya di surga, jangan sekali-kali menikah lagi sepeninggal saya. Kalau kamu meninggal lagi, kita tidak sama-sama itu di surga. Kamu akan bersama dengan suamimu yang terakhir. Tapi ada riwayat yang lebih baik Pak. Nah, ini yang riwayat yang kedua itu. Persoalan ini pernah ditanyakan langsung oleh Ummu Salamah kepada Nabi SAW. Lalu apa jawabannya Nabi? Nabi menjawab,
Innaha tutakhayyar. Nanti perempuan itu akan disuruh memilih sendiri. Dia akan disuruh memilih. Ibu mau bersama dengan suami yang mana ini? Mau yang pertama atau yang kedua? Dan dia akan memilih suami yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya semasa hidupnya di dunia. Saya kata Nabi, akhlak yang baik itu menguntungkan di dunia, menguntungkan juga di akhirat. Karena kalau ada laki-laki yang lebih berakhlak dari suami yang lain, dia akan dipilih oleh istrinya tersebut untuk menjadi pasangannya di surga. Yang lebih istimewa. Suami istri itu Pak belum tentu sama kualitas imannya, belum tentu sama banyaknya ibadahnya, belum tentu sama baiknya akhlaknya. Kalau ini yang diukur, mestinya tempatnya di surga berbeda. Contoh, sang istri hampir setiap malam dia bangun untuk salat tahajud, tiap malam bangun salat. Suaminya juga Pak tiap malam bangun, tapi bangun nonton bola. Mestinya tempatnya di surga beda. Istrinya di atas karena rajin salat, suaminya di bawah saja karena rajin nonton bola. Tapi karena ada ikatan suami istri yang tempatnya di atas, dia akan tarik pasangan hidupnya yang di bawah sehingga berada satu tingkat nanti di dalam surga. Itu luar biasanya pernikahan. Dalam pernikahan juga banyak keistimewaannya untuk ketenangan hidup. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Agar kita merasakan sakinah, merasakan ketenangan. Karena semua manusia itu punya syahwat. Dan syahwat ini menggoncangkan jiwa kita, membuat kita gelisah, mengacaukan pikiran, dan perlu disalurkan. Karena itu untuk ketenangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan. Sehingga kalau ada yang menyangka ketenangan hidup akan kita raih kalau punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, sebetulnya rahasia ketenangan hidup itu Allah letakkan dalam pernikahan. Kalau ada Bapak Ibu saudara sekalian yang belum menikah, atau kita punya anak, punya keluarga yang belum menikah, selalu gelisah dalam hidup, sering dilanda kecemasan, suka sakit kepala. Sudah banyak obat yang dicoba tidak bisa sembuh penyakitnya. Ya, sudah banyak usaha yang dikerahkan tidak bisa hilang kegelisahannya. Dinikahkan saja. Insya Allah kalau sudah menikah Allah akan berikan ketenangan. Gimana Ustaz, saya sudah menikah tapi masih gelisah terus. Coba menikah lagi Pak. Sudah 2 kali menikah masih gelisah terus, menikah lagi. Tapi saya yakin Ibu di cukup 1 kali saja Bu ya. Asal tuntunan agama benar-benar dijaga, insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Bukan karena tidak boleh Pak, tapi seorang laki-laki yang di dalam hatinya benar-benar ada mawaddah, ada rasa cinta yang mendalam terhadap istrinya, maka dia tidak akan menikah lagi selama tidak ada alasan yang cukup kuat untuk itu. Setuju Budi? Belum selesai, masih ada lanjutannya. Kamu lanjutannya. Dan seorang istri yang di dalam hatinya ada rahmah, ada rasa sayang yang mendalam terhadap suaminya, dia tidak akan pernah melarang suaminya yang ingin menikah lagi selama ada alasan yang syariat cukup kuat untuk itu. Jadi mestinya istrinya yang mendorong suaminya yang tidak mau menolak maksudnya. Bapak Ibu hadirnya dimuliakan Allah. Yang berikutnya, pernikahan itu sarana untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh solihah. Karena itu Nabi berpesan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukasir bikumul ummah. Kalau kalian mau menikah, cari istri yang wadud, punya sifat kasih sayang, dan walud yang subur, siap dan bisa memberikan anak yang banyak. Karena saya senang membanggakan banyaknya umat saya di hari kemudian kelak. Jadi kalau ibu-ibu tidak mau punya banyak anak, berarti ibu mau membuat sedih hatinya Nabi. Karena yang membuat senang hatinya Nabi kalau anak kita banyak. Kalau orang mengatakan 2 anak cukup, itu benar sekali. Artinya kalau 1 anak masih kurang, nanti 2 baru cukup. Tapi kalau 3 anak itu yang baik. 4 baik sekali. Berurutan dulu bukan 5 yang istimewa, 6 tambah istimewa Pak, 7 semakin istimewa, 8 yang luar biasa, kalau 9 spesial, 10 Bu itu yang mantap, kalau 11 suka bola, 5 nikah dan perbanyak anak. Kalau ada yang belum punya anak atau sudah punya masih mau tambah anak, rahasianya ada di surah. Itu Allah menjanjikan siapa yang banyak beristighfar wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan perbanyak
hartanya, dan Allah akan perbanyak anaknya. Ya, meskipun maaf, kalau saya sendiri, istri saya baru 6, anaknya yang menanggung. Ya, itu pesannya Nabi. Ya, jadi perbanyak anak karena saya sedang membanggakan banyaknya umat saya di hari kemudian. Kemudian yang berikutnya, menikah itu juga bisa mendatangkan rezeki, dan itu jaminan Allah dalam Al-Quran. Ia kunu fuqara, jika tadinya mereka fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah akan membuat mereka kaya setelah mereka menikah. Nabi juga perintahkan iltamisur rizqa fis sawat, cari rezeki dalam pernikahan. Kalau ada yang berprinsip kaya dulu baru menikah, yang sesuai dengan ayat dan hadis tadi, menikah dulu, baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan kepada kita. Tapi yang paling penting itu adalah menikah untuk kesempurnaan agama. Idza tasawwajal abdu faqad kamula nisfu dini falyattaqillaha fi nisfil baqi. Kalau seorang hamba itu sudah menikah sempurna separuh agamanya, tinggal dia bertakwa pada separuh yang tersisa. Tentu ini semua baru bisa kita raih kalau tuntunan agama diperhatikan. Apa saja itu? Disebutkan 2 saja. 1, niat yang ikhlas. Menikahlah dengan niat untuk melaksanakan perintahnya Allah, hidupkan sunnahnya Nabi. Jangan menikah semata-mata hanya karena pertimbangan dunia saja. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada para laki-laki yang mau menikah, tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan itu dinikahi biasanya 4 pertimbangannya. 5 lihat, ada yang melihat hartanya. Wali jamaliha, ada yang melihat kecantikannya. Wali nasabiha, ada yang melihat nasabnya, keturunannya. Wali diniha, ada juga yang mempertimbangkan agamanya. Meskipun disebut paling terakhir, tapi Nabi kemudian sampaikan, dari bagian. Pilih karena agama, niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, bagi para orang tua yang punya anak gadis, dan perempuannya ini dinasihati, tapi orang tuanya, walinya yang punya anak gadis, Nabi ingatkan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau ada laki-laki datang ke rumahmu, bagus agamanya, bagus akhlaknya, dan kamu senang laki-laki itu karena bagusnya agama dan akhlaknya, datang dengan maksud melamar anak gadismu, fasawwijuhu, terima lamarannya, nikahkanlah dia. Wa illa, jika tidak, fasadun kabir wa fitnatun fil ardi, akan muncul kerusakan yang besar dan akan muncul fitnah di atas muka bumi ini. Kan tidak jarang terjadi, ada laki-laki yang baik agamanya, bagus akhlaknya, datang melamar, ditolak kasihan lamarannya karena pertimbangan dunia. Anak gadisnya ditanya, di manakah kerja itu laki-laki? Kata anaknya, Pak, guru mengaji. Jangan dulu deh kalau guru mengaji, ditolak kasihan. Tapi kalau kerja di perusahaan besar yang banyak gajinya, langsung diterima. Ini pertimbangan dunia. Selain niat, yang kedua, miliki ilmunya. Dari yang ringan-ringan, yang kecil-kecil. Contoh misalnya, seorang suami ketika pertama kali menyentuh istrinya, bagian apanya yang pertama disentuh dan apa yang dibaca. Di masyarakat banyak sekali pandangan. Tapi di hadis Nabi memberikan tuntunan. Jika seorang suami menyentuh istrinya pertama kali, hendaklah ia menyentuh ubun-ubunnya sambil membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan istri saya dan kebaikan yang sudah melekat pada dirinya sejak ia lahir. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan yang melekat pada dirinya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ibu-ibu bisa diingat kembali, Budi, dulu waktu pertama kali disentuh bagian apanya yang pertama disentuh. Kalau tidak seperti itu, pulang dari sini, tiba di rumah, sampaikan sama suaminya, Pak, sepertinya salah sentuh dulu. Bagus kalau diulangi lagi. Tidak ada kada luar sana. Yang lebih penting lagi ilmu tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak kita. Kewajiban bersama, kewajiban suami, kewajiban istri. Yang bersama dulu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Istri itu pakaian suami, suami itu pakaian istri. Maksudnya apa? Pakaian itu fungsi utamanya penutup aurat. Suami wajib tutupi aurat istri, istri tutupi aurat suami. Aurat dalam arti kekurangan, kejelekan, keburukan, cacat dan aib. Jangan sampai seorang suami mengumbar aib istrinya kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Serendah-rendah kedudukan laki-laki di hari kemudian adalah suami yang menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pakai itu untuk keindahan.
Suami perindah akhlak istri, istri perindah akhlak suami. Yang ketiga, pakaian itu untuk perlindungan. Suami memberikan perlindungan kepada istri dan istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Kemudian bagi suami, tadi sebetulnya yang dibaca di barusannya itu tuntunan bagaimana Rasulullah sebagai suami di antaranya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syata wa yasiru fi hikmati ahlihi fi siratin sahihah. Nabi itu adalah manusia yang sangat pemalu dan rendah hati. Bahkan terhadap istrinya pun beliau seperti itu. Begitu pemalu dan rendah hatinya, Rasul tidak mau menyusahkan istrinya. Kalau beliau misalnya punya sandal putus talinya, beliau sendiri yang sambung. Pakaiannya robek, beliau sendiri yang jahit. Beliau ingin minum susu, beliau sendiri yang perah. Dan beliau susunya begini Pak ya. Dan beliau membantu istrinya tanpa pernah berkeluh kesah. Itulah Rasulullah SAW. Tapi mohon maaf Budi, ini untuk laki-laki, ini untuk saya dan bapak-bapak, bukan untuk ibu. Saya khawatir jangan sampai pulang dari sini Pak, bapak nanti minta, Bu, buatkan dulu kopi, lalu ibu bikin sendiri saja Pak. Ada apa ini Bu, tiba-tiba pulang dari acara pernikahan tidak mau bikin kopi. Bapak tidak ingat tadi ceramahnya Ustaz. Itu Nabi Pak, kalau mau minum susu perah sendiri. Jadi Bapak supaya sama dengan Nabi bikin kopi sendiri. Besoknya bapaknya minta, Bu, minta tolong disetrikakan dulu pakaian sesama ke kantor. Ibu jangan setrika saja sendiri Pak. Ada apa lagi ini Bu? Bapak tidak ingat ceramahnya Ustaz tadi malam. Nabi itu Pak kalau putus tali sandalnya sambung sendiri. Robek pakainya jahit sendiri. Jadi Bapak supaya sama dengan Nabi setrika saja sendiri. Ini untuk bapak-bapak dengan kesadaran sendiri, bukan untuk ibu. Nah, kalau untuk ibu-ibu ini sekarang yang untuk ibu-ibu ini, Nabi ditanya, ayun nisa'i khair, istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu satu, idza ra'aitaha tasurruka, kalau dipandang menyenangkan hati suami. Nah, saya yakin kalau begini modelnya ibu-ibu di rumah pasti menyenangkan hati suami. Cuma masalahnya mana yang lebih bagus modelnya sekarang atau di rumah. Kalau lebih bagus sekarang berarti yang di rumah itu salah model. Mestinya di rumah yang lebih baik, karena istri itu yang utama berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Yang kedua, idza amartaha tuti'u, kalau diminta oleh suami melakukan sesuatu dia taat. Apalagi untuk hal yang utama ya, Nabi sampaikan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ilal firash, kalau ada suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kalau diajak ke tempat tidur kan sudah jelas maksudnya ini Pak dia. Fa'aba, lalu istrinya tidak mau. Baba tawadbana alaiha, suaminya tidur malam itu dalam keadaan marah. La'anathal malaika hatta tusbih. Istri itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dilaknat sampai subuh. Pernah di suatu pengajian ada ibu-ibu langsung bertanya, Ustaz, kalau sebaliknya bagaimana? Maksudnya bagaimana Bu sebaliknya? Bu itu menjelaskan, kalau istrinya yang minta Ustaz, terus suaminya tidak mau, apa suaminya juga dilaknat malaikat sampai subuh? Saya jawab, tidak Bu. Ibunya kecewa. Kok dibeda-bedakan Ustaz? Ya memang beda, laki-laki dan perempuan itu beda. Maksudnya bagaimana? Ya namanya laki-laki Bu, kalau lagi off, biar diapakan, susah juga on-nya kembali. Jadi sebenarnya Nabi mengatakan kalau ada istri mengajak suaminya tidak mau, dia akan dilaknat malaikat sampai subuh. Kita ini yang laki-laki akan banyak mengatakan, laknat mas saja malaikat. Karena memang saya tidak bisa malam ini. Itu laki-laki. Beda yang perempuan. Kalau perempuan meskipun awalnya lobek, dicas sedikit saja cepat on-nya kembali. Makanya ini berlaku untuk ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW, istri yang baik itu, kata Nabi SAW, idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan dia bisa menjaga harta suaminya. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingin sampaikan 3 kesimpulan. 1. Seandainya di dunia ini ada surga, surga itu Allah letakkan dalam pernikahan yang bahagia. Itulah sebabnya di Al-Quran disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang betul-betul ada rasa takut kepada Allah akan diberikan 2 surga. Beragam tafsiran ulama kita, salah satunya mengatakan ada surga di dunia, surga di akhirat. Surga di dunia itu diantaranya adalah pernikahan yang bahagia. Tapi sebaliknya, seandainya di dunia ada neraka, neraka itu Allah letakkan dalam pernikahan yang sengsara. Kesimpulan yang kedua,
Semua rumah tangga pasti ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya sama sekali. Kalau dia mengatakan, saya Ustaz tidak ada masalah dalam rumah tangga, kemungkinannya cuma dua. Satu, memang dia belum berumah tangga, karena itu belum ada masalahnya. Dan yang kedua, kurang peka dengan masalah. Sebetulnya ada masalah itu, tapi tidak pernah. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi pun biasa diterpa masalah. Tapi kata kuncinya itu adalah niat yang baik. Bagaimanapun besarnya masalah, selama ada niat baik untuk menyelesaikan, insya Allah masalah itu akan selesai. Sebaliknya, meskipun masalah itu awalnya kecil, remeh, sepele, tapi kalau tidak ada niat baik untuk menyelesaikan, maka masalah itu semakin lama akan semakin besar. Yang paling penting yang ketiga, tidak ada yang sempurna secara mutlak di atas permukaan bumi dan di bawah kolong langit. Karena yang sempurna secara mutlak hanyalah Allah pencipta langit dan bumi. Maka tidak ada istri yang sempurna di atas muka bumi ini, Pak. Tidak ada suami yang sempurna di atas muka bumi ini, Bu. Kalau kita merasa saya baru bisa bahagia kalau pasangan hidup saya sempurna, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Karena tidak ada pasangan hidup yang sempurna. Kebahagiaan itu akan kita rasakan kalau kita bisa menerima keadaan pasangan hidup kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Hargai semua kelebihan yang dia miliki dan pahamilah semua kekurangannya. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, rumah tangga kita akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, supaya lebih berkah, sama-sama kita berdoa. Niat kita ada tiga. Yang paling utama, mudah-mudahan acara pernikahan insya Allah akan dilaksanakan besok ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang ketiga, biasanya yang ketiga ini paling besar, aminnya yang ketiga. Mudah-mudahan siapapun yang hadir malam ini dan belum menikah, dan sudah layak untuk menikah, mudah-mudahan disegerakan pernikahannya oleh Allah Subhanahu. Yang sudah menikah pelan-pelan saja, Pak. Yang belum ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakiran hamdan hamidin hamdan yuwafi'uka bimazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau inginkan mudah, dan hal yang sesulit apapun jika Engkau kehendaki menjadi sesuatu yang sangat mudah. Karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada sahibul bait, sahibul hajah, kemudahan dan keberkahan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian acara pernikahan ini, terutama pernikahan insyaallah akan dilaksanakan besok ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah pernikahan yang akan dilaksanakan besok jadi pernikahan yang Engkau berkahi ya Allah. Berikanlah kepada kedua mempelai kelak anak keturunan yang soleh salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak-anak kami yang mendatangkan perasaan bahagia dalam hati kami. Rasa bahagia itu membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami ya Allah. Jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Himpunlah kami sekeluarga dalam surga-Mu kelak ya Allah, sebagaimana Engkau telah menghimpun kami dalam kehidupan rumah tangga di dunia ini. Apalah artinya Engkau satukan kami di dunia kalau kemudian Engkau pisahkan, cerai beraikan kami di hari kemudian kelak ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka berdua, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami selama berbulan-bulan dengan penuh kesusahan dan kepayahan, ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini dengan bersimbah darah, perjuangan antara hidup dan mati, ibu yang telah menyusui kami dengan segenap kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni ya Allah dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang, mengasuh kami dengan sepenuh hati, membesarkan kami dengan penuh kesabaran, menyuapi kami ketika kami masih kecil dan ketika kami sakit dengan penuh ketelatenan.
bahkan membersihkan kotoran kami tanpa rasa jijik, mendidik kami dengan cara yang terbaik, mendoakan kami dengan penuh ketulusan sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami dunia akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, jaga kesehatannya ya Allah. Orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sakit, berikan padanya kesembuhan ya Allah. Orang tua kami yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini, tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi-Mu ya Allah. Sederhana apapun kami sebagai anak, kami tidak akan tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak. Karena itu ya Allah, jauhkan, lindungi, pelihara, palingkanlah kedua orang tua kami dari siksa api neraka dan masukkan keduanya ke dalam surga-Mu, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah ya Tuhan kami titipkan penjagaan pemeliharaan anak-anak kami kepada-Mu ya Allah. Jadikan mereka menjadi anak keturunan yang soleh-solihah, anak-anak yang senantiasa menjaga ketaatan kepada-Mu ya Allah, anak-anak yang senantiasa menghormati kedua orang tuanya, anak yang tidak akan pernah melupakan kedua orang tuanya meskipun mereka kelak sudah menikah, sudah berumah tangga. Semoga anak-anak kami senantiasa mengingat kami ya Allah. Bahkan meskipun sebagai orang tua kami tidak ada lagi di dunia ini, semoga anak-anak kami yang masih hidup senantiasa mendoakan kami. Dan semoga doa anak-anak kami menjadi salah satu sebab yang mendatangkan ridha-Mu dalam kehidupan kami dan mengantarkan kami untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Allahumma barik hatan baik bi barakati hadzal istimah warzuq ahla liman dakhala. Ya Allah Tuhan kami turunkan keberkahan di rumah ini dengan sebab acara yang diadakan pada malam hari ini. Jadikan setiap tamu yang datang di rumah ini menjadi sebab pertambahan rezeki bagi sahibul bait, dan jadikan setiap tamu yang meninggalkan rumah ini dalam keadaan ridha hatinya menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf segala kekurangan. Subhanallah hamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.